Februari Maret ya. Ya. Kan sudah menghasilkan, udah full book gitu kan. What do you think ketika ada orang bilang kayak Indonesia mana mau sih ngisi email? Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. So, hari ini kita mau ngebahas tentang landing page kok. Jadi, agen asuransi, ini ambil cerita case tadinya teman-teman, waduh ada yang nanya ajarin trading. Trading tuh, Ko Denny punya grupnya sendiri tuh trading. Boleh join grupnya Ko Denny Santoso. Tentang landing page, gimana caranya landing page itu ngebantu agen asuransi. I see. Karena case-nya hari ini mungkin agen asuransi mungkin akan ada juga, di luar asuransi juga aku yakin ada, dan kenapa sebuah bisnis perlu landing page. Tapi mungkin sebelumnya kok, landing page itu apa sih kok? So, landing page ya, ini kayaknya banyak yang baru paham ya landing page itu apa gitu. Jadi, simple gini, bedanya landing page dengan website. Itu orang-orang kan taunya website tuh, Will. So, kita ngomong website dulu. Website itu adalah sebuah web yang isinya adalah kayak semuanya ada di situ. Kayak your catalog. Ada linknya, ada about us, ada contact us, ada produk saya, semuanya ada di situ, ada artikelnya, pokoknya apapun yang di dunia online itu ada di situ tuh. Kok beberapa bilang saya patah-patah ya di tempatmu? Iya kok lumayan patah. Suaranya sih nggak patah, kalau sebentar, saya cek dulu. Aku nggak ada download apapun, harusnya internetku sih lancar. Oh, sebentar. Coba sekarang aman nggak teman-teman? Masih patah-patah atau aku sih coba oke. Aku nggak tahu cek teman-teman masih patah-patah kah atau sudah membaik? Hopefully sih udah membaik. Agak ngadet. Aku out. Aku coba masuk pulang. Mendingan bener sih. Lanjutin. Nah, kok masih ada yang patah-patah tuh? Oke lah. Suara saya aman kan teman-teman? Ya udahlah. Suara saya aman kan? Suaranya aja. Jadi kalau muka saya agak patah-patah, aman, aku aman. Suara dengerin aja. Oke, so gini, landing page versus website. Saya ulangin lagi ya, landing page versus website. Apa bedanya itu? So, sebuah website adalah sebuah, website di mana Anda meletakkan semuanya di sana. About us, kontak us, produk Anda, artikel semuanya, galeri, itu Anda pasang semuanya di yang namanya website. Oke, so orang boleh datang, orang boleh lihat-lihat, ngeklik sana sini, browsing itu website. Oke. Nah, sebuah landing page itu adalah sebuah halaman website, satu halaman website di mana Anda meminta orang untuk datang. Jadi kalau Anda ngiklan, berarti kan Anda membawa orang datang. Nah, itu halaman satu halaman aja. Jadi tempat landing. Makanya namanya landing page ya. Jadi namanya landing page adalah tempat Anda membawa traffic landing ke halaman itu. Tujuannya cuma satu. Apapun itu, tapi tujuannya cuma satu. Entah orang suruh daftar, entah orang suruh beli, suruh join tribe, suruh apa, pokoknya nyuruhnya cuma satu. Orang tidak boleh dikasih kesempatan lihat-lihat, toleh-toleh, nggak boleh. Pokoknya lu lakuin ini, selesai. Gitu. Jadi sebuah landing page diukur dari apa yang menjadi tujuannya. Kalau landing page-nya cari prospek, ya harus dapat prospek. Gitu. Gitu sih, Bill, kurang lebih. Betul, mantap. Jadi itu guys, bedanya antara landing page dan juga sebuah website gitu ya. Nah, kalau misalnya gini, ini zaman-zaman kita bikin konten tahun 2020, waktu itu Tribelio page belum ada gitu ya. Kalau Linktree gitu, Linktree, Taplink, Biolink itu termasuk landing page, jadi karena kalau agent asuransi itu semuanya Linktree semua. Itu termasuk landing page. Jadi Linktree itu termasuk landing page. Tetapi tergantung fungsinya. Fungsinya mau apa nih? Nah, ya kan, kalau Linktree Anda tahu sendiri, Linktree ya pohon link gitu kan, yang artinya adalah ya buat naruh link aja, that's it. Kalau mau dapetin prospek, orang masukkan nama, email dan yang lain-lain, mereka nggak bisa. Mereka harus dikonekin dengan fitur-fitur, dengan service yang lain, dengan tools-tools yang lain, harus dikonekin semua, baru bisa dipakai untuk dapetin prospek gitu. Tapi kalau Tribelio page itu kita bisa langsung, Tribelio page bisa untuk mendapatkan prospek. Itu sih yang menjadi beda banget sebenarnya. Nah, aku ngerasa segini kok. Kalau misalkan kita pakai Linktree gitu ya, orang tuh sebenarnya harusnya dia pengennya konsultasi, contoh pengen konsultasi, cuma gara-gara dikasih Linktree, jadi
bisa Oh, jadi yes. orang kabur ya di tengah-tengah gitu. Jadi kalau aku merasa digital marketing kayaknya semakin tambah funnelnya makin tambah panjang, orang conversion Gini, rate-nya makin karena turun di seharusnya, Linktree itu betul ya? dikasih pilihan. Harusnya nggak boleh dikasih pilihan. Kalau Mm-mm. Anda mau dapetin prospek, Anda nggak boleh kasih Satu pilihan. Itu aja. satu. Oke. Kedua adalah, otak kita cuman bisa Heeh. mencerna 7 plus minus 2. 7 plus minus 2. Itu yang bisa dicerna sama otak itu kayak Oke. begitu. Coba sekarang, Will. Kalau nyebutin nomor handphone, ada 12 nomor, ada 10 nomor. Kita potong kan ya? Heeh. 081, berhenti dulu. Heeh. 123, berhenti dulu. 123 gitu. Sebutin Oh, coba semuanya begitu. iya, Confuse iya. kita kayak, bentar. Ulangin dong, gitu. Otak kita cuma bisa Iya, 7 benar, benar, plus benar, minus benar, 2. benar, benar. Nah, begitu dikasih link tree, ada 12, wah, ngeblank. Yang mana ya? Enggak deh, tutup aja lah. Pusing gua. Itu dia kuncinya, benar-benar. Aku setuju banget tuh, karena banyak banget orang tuh mikirnya kayak mesti punya banyak pilihan buat orang. Padahal sebenarnya Satu. kan goalnya satu ya Satu. sebenarnya, buat apa Hanya punya satu macam-macam. aja. Nah, Gitu. setuju. Nah, masalahnya gini kok, landing page itu kan banyak hal, teknisnya juga banyak. Terus banyak juga yang bilang gini, jadi kalau teman-teman hari ini dengerin, kita bakalan, kayaknya aku ngerasa ya, ini aku cuma ngerasa sih, bakal teknis sih, lumayan teknis banget hari ini obrolannya. Kalau network speed kok, ngaruhin nggak sih network speed-nya dari sebuah landing page? Misalkan loadingnya 5 detik, loadingnya 3 detik. Oh Tribelio ya? aku tahu loading di bawah 1 detik Ya, soalnya. travelnya cukup cepat. Gitu. Aku tes sih Cepet langsung sih. kebuka. I think Gitu ngebut. 5 detik itu udah cukup lama sih sebenarnya. 5 detik itu udah cukup lama, kayak 1, 2, Heeh. 3, 4, 5. Oke lah ya. 10 detik udah pasti bubar sih. Tapi kadang-kadang gini, kadang-kadang yang menjadi problem adalah mungkin gini Bill, yang terjadi Bang. Orang-orang bikin desain pakai Canva, Mm. ya kan? Pakai Canva. Mereka foto Ah. pakai handphone, difoto, Ah. fotoku, fotomu gitu, difoto, diupload di Canva, dikasih teks kayak punyamu tuh, exactly kayak gitu tuh. Ah. Begitu diekspor, Oh iya, iya. 10 mega. Ah. Ya kan, karena Oh, iya, handphone tuh gila. 8 Parah. mega, kayak gitu kan, 10 mega gitu. Itu jadi problem, teman-teman. Jadi be careful dengan foto yang Anda upload di landing page. Karena begitu 10 mega, berarti orang ngebuka, harus membuka download dulu 10 mega. Itu lama loh. 10 mega nggak mungkin 1 detik. Jadi sometimes Betul. jangan terlalu Betul. berpikir bahwa, oh, toolsnya salah nih. Belum tentu. Foto Anda terlalu ganteng. Terlalu besar maksudnya. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau bikin landing page mesti dikonsider juga ke bagian sananya, karena orang kalau buka kelamaan juga dia males. Nah, setelah masuk Ya. setelah masuk ke landing page, atau mungkin sebelum masuk nih, apa sih, misal contoh kita ngomong di sosial media manapun lah, sama kan, ada arahan funnel untuk linknya. Kita ambil paling gampang Instagram lah, link websitenya. Apa sih yang bikin orang tuh bisa masuk ke landing page kita? Karena banyak banget nih orang-orang, ini kan aku ngomong dengan case-nya agen asuransi, kok apa ya, kok kenapa nggak ada yang masuk gitu? Kenapa nggak ada yang masuk ke Oke, dalam dia menarik. punya funnel? Aku suka banget sama punyamu sih, Bill. Punyamu selalu aku jadiin case study karena one of the best yang aku lihat untuk mengconvert gitu. Hasilnya juga cukup bagus ya. Jadi teman-teman, Anda ikutin aja yang dilakukan oleh William. Yang pertama, buka profile itu clear. Klik link di bawah untuk daftar, untuk dapetin apa kemarin webinar, dapatkan 1000 prospek pertama. Itu clear. Klik di bawah untuk apa? Apanya clear. Ya, jadi sometimes Anda gini Will, ada orang personal branding itu belum jadi. Kalau William orang udah tahu kan, ya trainer buat agent insurance, udah tahu gitu. Tapi kan yang baru mulai belum tahu ya. Terus yang ditulis itu berantakan. Ayah 2 orang anak gitu. Siapa yang peduli gitu? Remember guys, itu kalau Anda mau ngomongin tentang buat personal, nggak ada masalah. Kalau Anda ngomongin tentang bisnis, market Anda nggak peduli. Gitu. Kadang-kadang ada ayat Alkitab gitu. Customer Anda kan nggak peduli. Nggak ada hubungannya gitu. Bagus nggak itu? Ya bagus buat Anda gitu. Itu your core value. It's okay. Market Anda nggak peduli. Karena nggak kenal mereka apa. Kalau nggak kenal, yang ditulis itu satu. Apa problem yang mau Anda solve buat mereka? That's it. Baru orang akan peduli. Hah, menarik ya ini ya. Punyanya William ini ngebantu orang kayak aku dapetin 1000 prospek. Jadi, market harus mikir ini buat gua. Gitu. Mikirnya cuma itu. Kata kuncinya itu. Kalau orang baca profile, ini buat gua nih, cocok nih gua nih, gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau Anda bilang kayak saya apa agama lah dan sebagainya, kan nggak ada hubungannya ya. Market Anda nggak akan bilang ini nih buat gua, nggak ada hubungannya teman-teman. Ya,
Jadi jangan pasang agama lah apalah gitu. Itu personal. Kalau Anda mau ngomong bisnis, ini ngomong bisnis market duluan, market first. Kecuali Anda selebriti. Kalau Anda selebriti, orang sudah tahu Anda. Anda mau tulis apapun nggak ada masalah gitu. Mau flexing, oh whatever. Tapi kalau kita ngomongin market dan Anda belum tahu, belum dikenal, maka Anda yang harus deketin dong. Anda harus ngomongin problem mereka supaya dapat attention. Itu nomor 1. Nomor 2, buatlah semua postingan menjadi menjadi call to action, menjadi suruhan untuk klik link di bio. Sekali lagi lihat punya William, itu keren banget. Setiap kali posting di belakang ada please klik link di bio untuk apa gitu. Selalu kayak begitu. Ya, jadi itu kuncinya di situ teman-teman. Itu baru untuk ngomongin ke link ya ini Will ya, belum di dalamnya nih, belum di dalam landing page-nya nih. Belum. Nah, ini masih baru mau ke link-nya doang loh. Ini belum masuk dalam landing page. Karena tadi aku sebelum kita live, aku juga tanya ke Denny juga kan. Kenapa ya kok ya? Aku ngertinya, setahu aku kalau bikin landing page, nah ini kita masuk aja ya guys ya. Nah, sebelum masuk, teman-teman yang mau tanya, pasti kan klik di chat di kolom Q&A-nya aja supaya aku nggak masih scroll ke atas supaya nanti bisa bantu kode ini juga lebih gampang jawabnya, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk nih. Akhirnya orang contoh gini kok. Kita analogikan orang klik masuk ke Tribelio page gitu. Udah buka. Komponen apa sih yang penting dalam sebuah Oke, ini menarik nih. Tadi aku baru siapin nih, cepet-cepetan tadi barusan. Yang pertama, ini kan konteksnya adalah supaya orang itu memasukkan nama, email, dan nomor WA gitu ya untuk dapetin prospek kan. Ya, oke. Yang pertama adalah hook-nya mesti pas, headline-nya mesti pas, ya kan? Nah, hook itu ada dua komponen di situ. Marketnya siapa? Marketnya siapa? Kan gampang banget. Kalau William kan buat agen asuransi. Kalau kamu mau, nah gitu kan, hook-nya clear. Jadi jangan bilang kayak, buat kamu yang tertarik, kamunya siapa? Iya kan? Kalau Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, orang akan mikir kayak, gua tertarik. Enggak tuh, gitu kan? Jadi coba berdialog. Coba Anda baca tulisan Anda. Terus coba Anda berdialog dengan itu. Apa kata-katanya di situ? Sering-sering kan kayak begini kan, masukkan nama dan email untuk mendapatkan promo diskon gitu-gitu. Iya sih, tapi aku nggak lagi mau beli sih. Yang bikin greget itu apa? Gitu. Atau Anda bisa gini, buat agen asuransi, kalau Anda kesulitan cari prospek, wah, gua banget nih gitu kan. Langsung nih, gua banget nih. Itunya ada. Nah, jadi ada dua komponen di hook tadi. Satu, marketnya siapa. Dua, problemnya apa. Yang barusan saya sebutin tadi nih, buat agent insurance, buat kamu agent insurance, kalau kamu kesulitan cari prospek, ini nih, gitu. Kan jadi ada agent insurance-nya, ada problemnya tuh. Buat kamu yang kesulitan, yang ketika ditinggal orang tuanya meninggal, habis itu perang warisan. Masukkan nama mana lagi di sini. Kita bantu. Kayak gitu-gitu. Ya kan? Kalau Anda tidak tahu market Anda siapa dan problemnya Anda siapa, kenapa Anda jadi agen asuransi? Waduh. Kita tanya Aku kembali. nggak berani ngomong kalau kayak gitu. Ya, takut boykot. Apa ya, agak tajam Mel ya. Kalau Anda nggak tahu market Anda siapa, nggak tahu problem yang mau Anda solve, kenapa Anda jadi agen asuransi? Buat cari duit dan enak. Duit nggak cuma agen asuransi, men. Duit itu banyak. Betul. Gitu. Nah, of course, kalau Anda jadi agent insurance, Anda punya panggilan biasanya. Nggak semua orang mau loh. Anda punya calling gitu. Anda punya panggilan bahwa saya mau membantu orang-orang ini, itu target market spesifik, menyelesaikan ini loh, karena saya melihat problem. Nah, lucunya adalah, kalau saya nanya ke agent insurance langsung, mereka bisa cerita loh, saya ngebantuin ini loh, mereka punya problem begini-begini. Begitu dibuat landing page, semua nggak ditunjukin. Setuju. Ya kan? Saya nanya, kamu cerita ini detail banget loh, keren banget loh. Kontenmu, kok nggak ada sih cerita ini? Iya, belum saya masukin. Terus kenapa? Gitu. Itu dia, betul banget. Aku juga ngalamin gitu tuh, agent asuransi kalau ketemu live gitu, makan bareng gitu, minum kopi, waduh, ceritanya bisa panjang bener. Tapi ketika jadiin konten tuh bingung. Jadi konten bingung, landing page tambah bingung lagi. Tulis apa sih, Will? Iya, tulis apa yang diceritain di cafe kemarin aja. Gitu. Oke, aku lanjutin lagi. Itu hook-nya mesti clear ya. Ada marketnya siapa, target market Anda siapa, and then berikutnya adalah problemnya apa. Nah, berikutnya adalah opt-in. Opt-in-nya itu jangan dibawa banget. Ya, tempat masukin opt-in itu ini teman-teman, sign up form ya, tempat masukin nama, email, dan nomor WA itu. Jangan ditaruh di bawah banget sehingga orang harus scroll mana ya gitu. Jangan kayak begitu. Ya, jadi kasih headline, langsung kasih opt-in itu the best.
especially di Indonesia. Ya, jadi di Indonesia rada malas membaca orang-orangnya. Bener gak, Will? Itu benar, aku setuju. Aku kemarin baru bikin nih, teman-teman biar sambil jadi case tadi juga. Aku baru bikin yang versi kayak orang-orang bule bikin landing page. Panjang, ada testimoni, ada segala. Lalu, kok ini conversion rate gue kenapa jadi turun begini jauh ya? Apa yang terjadi nih? Hapus lagi, hapus. Ini nih, pasti ini problemnya nih. Akhirnya sekarang cuma hook, udah langsung Udah open the aja lah. best. Balik lagi sekarang. Sesimpel itu kan. Ya, jadi Iya. sometimes gini, kemarin aku juga ngebantu beberapa agent insurance gitu. Mereka memasukkan semuanya, mereka berpikir landing page itu website. Company profile dimasukkan, sertifikasi dimasukkan, gua achiever di A, B, C, MDRT di A, B, C dimasukin semua. Emang siapa yang peduli, men? Saya Iya, betul punya sekali. insurance, of course. Ketika agentnya datang ke saya nggak nanya lo, lu punya sertifikasi apa aja? I don't care. It's by trust, man. Kayak gitu. Iya. Ya, jadi Betul. itu isu. Jadi, oke, hooknya, headline-nya, kemudian opt-in-nya clear dekat situ, dan kemudian sedikit lagi boleh short copy. Jadi kayak ada kasih misalkan gini, headline, and then ada short copy-nya, kayak punya William tuh langsung digabung kan, langsung ada short copy-nya, pendek begitu, kayak tagline, kayak subtitle gitu, pendek aja, itu oke. Udah cukup gitu aja sebenarnya. Suruh mereka download, suruh mereka daftar, suruh mereka ikut webinar, udah selesai. Iya. Sebenarnya, berarti kalau kayak gini kita sebenarnya live-nya udah selesai sih kok sebenarnya. Kan udah selesai obrolannya. Landing page kayak gitu guys, sebenarnya nggak. Kadang-kadang agent tuh berpikir terlalu ribet gitu sebenarnya. Aku setuju sih tadi kalau Denny ngomong, maksudnya orang mikir tuh ribet banget ya mesti masukin ini. Padahal goalnya Habis cuma itu gini, opt-in Will, doang. kamu kan sudah pakai nih mulai Desember ya, berarti Desember, Januari, Februari, Maret ya. Ya. Kan sudah menghasilkan, udah full book gitu kan. What do you think ketika ada orang bilang kayak Indonesia mana mau sih ngisi email? Oh enggak. Itu salah menurut aku, itu sangat-sangat salah. Karena ternyata Masuk kan? masuk semua. Semua tuh dengan hati masukin, nggak masalah. Nah, cuman yang memang agak problem adalah, enggak juga sih. Aku tadi mau bilang open rate email. Tapi aku buka open rate email juga sebenarnya dibilang rendah enggak loh, tinggi juga sebenarnya. Coming soon di kami akan ada di Tribelio, akan ada WA broadcast, WA automation. Masuk, Keren. WA langsung. Itu ya aku Mau tunggu-tunggu. janjian tanggal berapa? Wah, gila ngeri. Kalau sekarang kan masuknya ke chatnya Tribelio langsung kan. Nah, sekarang masuk ke WA, teman-teman aku. Ini kalau teman-teman agent asuransi di sini, aku cuma bisa bilang gini. Aku, kok Denny juga tahu, aku nggak bisa affiliate Tribelio buat teman-teman. Aku cuma bisa affiliate kalau yang membership, yang community gitu kan. Aku tuh nggak dapat apa, dan aku cuma bilang gini, agent asuransi tools nomor satunya tuh mesti Tribelio. Itu kalau teman-teman nggak pakai Tribelio nggak dapat list deh, beneran nggak dapat prospek kan, susah banget kalau nggak pakai Tribelio, gimana lagi? Karena aku pernah pakai tools macam-macam. Tools yang lain tuh masih hosting, masih domain lagi, masih ribet. Tribelio teman-teman nggak usah ngapa-ngapain, tinggal 5 minutes jeger, dan jadi udah jadi. lamaan ke Udah prospek bingung kalau makanya aku ketemuan juga. daripada bikin pakai Tribelio. Iya, makanya Tribelio 5-10 bikin paling menit cuma selesai. 5-10 menit Gitu. udah Ini ada jadi. yang nanya, Well, Iya, teman-teman nyalain opt-in itu apa? Opt-in itu tempat masukin nama email Kenapa? itu loh. Kalau teman-teman buka di punyanya William, ya buat yang belum follow William ya, kemudian buka klik link di bio-nya itu. Nah, di situ tuh ada masukkan nama dan email dan nomor WA. Itu namanya opt-in form. Ya, masukin opt-in tuh masukin email kita gitu. Jadi kalau agent asuransi analoginya adalah dikasih nama gitu, dikasih nomor HP Gitu. Yang lebih jadi problem, yang lebih jadi isu, aku nggak tahu ya kalau kamu sudah ketemu banyak agent insurance gitu ya. Kalau aku kemarin tuh yang jadi isu banyak itu bukan di landing page-nya sebenarnya, di konten. Yes, itu juga. Di konten, nggak bisa bikin konten gitu. Ada nggak short tips dari kamu deh buat followerku nih kali ini, buat followerku nih, bikin konten yang biasa kamu lakukan apa sih supaya orang itu mau gampang untuk ngeklik gitu? Oh, kalau aku cuma ingat yang Kode ini pernah ngomong sih 3 hal sih. Jadi konten kita pertama mesti share problemnya apa. Yang kedua itu solusinya apa. Yang ketiga cuma 1. Makanya kenapa di carouselku halaman 10-nya suruh klik link di bio, karena aku pengen kasih tahu. Aku loh solusinya loh. Ada 3. Aku selalu konten aku cuma gini doang. Problem, solusinya apa, siapa solusinya.
Ya aku solusinya. Makanya kenapa orang tuh kayak klik 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 gitu, karena dia tahu ini William bisa bantu nih. Aku punya konten sih isinya cuma itu doang sih, cuman isinya berubah-berubah. Problemnya yang hari ini, besok problemnya B, tapi apa ya sebutnya, Yes, kerangkanya sama menambahkan gitu juga aja. kemarin tuh ada yang DM yang barusan aku upload di ini ya, di YouTubeku nih. Ada orang nanya kayak, dan kalau aku nembak Hmm. marketnya spesifik niche banget nih, target marketnya segmented banget nih. Kontennya dikit aja udah habis nih. Hmm. Aku gampang sih jawabnya. Kalau misalkan teman-teman berpikir kayak gitu, gampang sih jawabnya sih. Karena kalau sampai Anda kehabisan konten karena market Anda kecil, harusnya customer Anda sudah luar biasa banyak. Udah convert semua gitu. Tapi kalau belum ada Iya. yang convert, berarti problem di Hmm. konten. Konten Anda belum pas. Nggak mungkin kehabisan konten. Konten Anda isinya dalam handle Setuju aku. objection. Benar-benar. Iya, betul. Harusnya udah selesai. Kalau misalkan udah sampai habis kontennya, berarti Iya. orangnya udah Ini menarik pinter nih, ada semua. pertanyaan dari Joni ya. Kok apa kelebihan bikin landing page di Travelio dibandingkan dengan buat landing page sendiri? Nah, kalau bikin landing page sendiri pakai apa? Saya pengen tahu nih di sini nih. Pakai apa? Pakai apa? Terus bikin email marketingnya pakai apa? Terus nanti bentar lagi ada WA marketingnya pakai apa? Wah, pencecer-pencecer lah. Lu mesti subscribe sana sini tuh. Kayak William tadi cerita tuh, domain sendiri, hosting sendiri, ngoding sendiri. Udahlah, kita bantuin biar cepet. Pakai Travelio biar cepet gitu aja. Iya. Aku nambahin Ko Joni ini nanya adalah gini. Aku sebelumnya kan landing page sendiri, sebelum aku ketemu Ko Denny di Desember, aku pakai landing page sendiri. Itu aku tools tuh tambah 4 dari satu hosting, toolsnya tambah 4 lagi di belakangnya. Jadi udah bayar tools landing page, tambah email marketingnya, tambah WA marketingnya, tambah order fungsi buat orderannya lagi, ditambah lagi tools, nggak tahu lagi deh. Nah setelah akhirnya aku mikir gini, udahlah ribet banget tuh jadi semua jadi 4, bayarinnya sebulan 4 kali lagi, pusing. Akhirnya ngelihat yang Tribelio kemarin kok, yang aku lihat loh, oh iya ternyata ini nyambung ya sama Tribelio community. Aku udah tahu, oh enggak lah, ya udah tadi aku udah bayar yang landing page 99.000, tambahin aja lah langsung 200.000 aja lah, karena kepake atau enggak, aku sih kepake banget ya. Aku kemarin udah closing cuma pakai broadcastnya Tribelio doang, udah bikin broadcast iseng jualan gila kacau. Cuma kayak gitu doang. Jadi aku sih saranin Tribelio tuh kenapa buat agen asuransi, karena teman-teman nggak punya waktu deh buat coding, buat hosting domain dan lain-lain, nggak punya waktunya. Bayar orang, Gimana ada tuh? satu case tadi kocak gini juga kok. Jadi banyak banget, aku temuin agen asuransi tuh bayar orang untuk bikin landing page yang bentuk template-nya sama di setiap agent, tapi Oke. pakai nama hosting yang berbeda-beda. Ya, nama domainnya beda-beda. Nah, itu harganya per tahunnya 3 juta dicas sama orang-orangnya lagi. Nah, satu kali dia bilang gini, gimana Will, kita punya landing page, bagus nggak? Oh, enggak sih. Kok nggak bagus? Udah dibuatin. Aku bilang gini, opt-in-nya aja nggak ada. Itu udah paling basicnya aja kagak ada di sini. Bagusnya di mana? Ini bukan desainnya bagus. Aku nggak perlu desain. Aku pingin masukin nama. Desainnya mau bagus, kalau nggak converting mau ngapain? Nah, ini makanya judulnya bongkar landing page agent asuransi cuan, karena Tribelio punya itu bisa ngasilin teman-teman cuan. Kalau cuma cantik doang tapi nggak Ya, cuan mau ngapain? makanya Gitu sih balik kalau lagi tadi menurut aku. yang disebut landing page yang works. Kenapa pakai landing page dan landing page yang works? Itu adalah landing page memiliki satu tujuan. Ya, memiliki satu tujuan. Nah, tujuannya apa? Kalau agent insurance, jelas banget bahwa tujuannya adalah dapetin prospek, dapetin orang memasukkan nama, email, dan nomor WA. That's it, guys. Itu tujuannya. Nah, berarti kalau Anda tidak mendapatkan itu, landing page Anda nggak ada gunanya. Mau sebagus apapun nggak ada gunanya. Karena tidak menghasilkan. Gitu. Jadi Anda mesti tahu dulu, apa yang menjadi metrik tujuan utama kita dengan membuat sebuah landing page. Seberapa banyak, seberapa efektif, seberapa sering kita masukin. Jangan-jangan gini, jangan-jangan bilang gini, Will, kok aku nggak dapat orang yang masukin nama dan email ya? Tapi dia nggak pernah posting konten. Kemarin ada yang kayak begitu soalnya, Gitu. aku nggak ngebantuin orang marketing gitu ya. Kok nggak ada hasilnya? Dan kita udah coba seminggu, saya cek tuh. Ternyata posting terakhir 2019. Like 3 years ago. Yeah. Kayak, oke. Ternyata dia postingnya di story doang gitu. Cuman, itu kan mesti dikombinasi lah ya, nggak bisa di story doang. Dan Nah, itu pembahasan bisa beda lagi guys kalau kita ngomongin sampai ke algoritma Instagram sendiri aja, itu beda lagi topik pembahasan, dan mungkin kayaknya Korea ini juga pasti ngerti sih sebetulnya. Cuma kalau ke sana teman-teman yang lain pengen nanya landing page kejauhan. Nah, ada yang bertanya nih kok. Coach Denny, saya ini kayaknya ikut kelasnya ini nih. iya, kelas ikut Idea Club bukan sih? Ya kan, Coach Denny. Saya nggak bisa balas email dari Tribelio, tutorial yang dikasih Minlio terlalu cepat. Bisa dibuatkan yang rada pelan nggak?
Dan lagian saya pakai Iya, iPad apa bukan nanti PC, kontakin katanya saya gitu aja kok. biar dibantuin langsung gitu. Minta jadwal aja biar dibantuin langsung. Iya, itu langsung ke tim. Nah, ada lagi yang bertanya, kok kalau mau belajar tentang cara pakai Katanya Tribelio ada William udah video punya banyak tutorialnya ininya kan, nggak? ikut ikut kelasnya William aja. Ikut aja Kalau kelasku aja lah Tribelio udah. sendiri ada di YouTube-nya Tribelio, official Tribelio. Dilihat aja. Tapi kalau misalkan mau belajar untuk mengoptimalkan buat agent insurance, ya udah ikut aja kelasnya William, gampang. Langsung dibantuin kan, kemarin temanku Gampang juga lah ada yang ikut sekarang kok lah. kelasmu, si itu Elizabeth kemarin itu. Oh alah, iya ya. Aku Nah, step ya by step Elizabeth kasih taunya soalnya. Prudential Surabaya. Nah, Iya itu benar benar temanku tuh. benar Dia benar. bilang, aku baru ikut kelasnya William gitu. Kalau diajarin begini kan enak katanya gitu kan dia. Iyalah, enak langkahnya satu-satu. Ini kok ada banyak pertanyaan kok, aku keluarin aja langsung. Oh, ada yang konten sebaiknya berapa Sama lama kayak sekali Anda mau katanya? buka toko. Berapa kali Anda buka toko Anda setiap minggunya? Itu dia, Tiap hari, betul. tiap hari, tiap hari. Anda sekarang gini Bener. aja. Dicek aja ketika Anda posting sebuah konten, Anda klik view insight. Di situ kan ada postingannya di Instagram Anda klik yang namanya view insight. Kalau view insight-nya nggak muncul, Anda ubah dulu akun Anda menjadi akun bisnis supaya analitiknya muncul. Nah, dari situ Anda bisa klik view insight, Anda kan bisa lihat berapa orang reach, berapa orang lihat postingan Anda. Di situ mungkin akan memotivasi Anda ya, kayak Anda posting sekali yang lihat 100 gitu, 200, kan lumayan. Kita ketemu satu orang sehari aja udah happy kok, apalagi satu kali Iya. posting 100 yang lihat. Nah, oke, gitu. Nah, ada lagi nih kok. Saat database masuk ke landing page, Oh, langkah William tuh harusnya selanjutnya tuh. apa kok? Follow up dong. William gimana tuh kalau misalnya? Iya, saya follow. Nah, tergantung nih, ini Pak Sukitja Fajar. Kalau aku selalu bilang gini, ada proses lead magnet, ada lagi lead nurturing sebenarnya. Jadi kita generate leads, satu lagi di nurture leads-nya. Nah, leads di nurture macam-macam. Aku sih pakai Tribelio punya automation sebenarnya. Jadi emailnya udah keluar 4-5 hari kemudian, udah pasti keluar email lagi, seminggu kemudian keluar email lagi. Kalau dia punya aplikasi Tribelio keluar notification, itu udah aku automation semua. Nah, agent asuransi kalau bisa punya itu, teman-teman bisa automate the whole business masalahnya. Cuma teman-teman apparently kayaknya nggak tertarik untuk automate itu, atau teman-teman bingung atau apa nggak ngerti. Atau nggak pengen invest juga, aku nggak tahu. Oh, jadi galak juga William sekarang. Ya nggak jadi deh. Ya intinya bisa tinggal di nurture aja, tinggal di Ya, follow jadi up di aja. follow up, di edukasi lah ya. Di nurture tuh di edukasi, dikirimin email secara berkala rutin untuk mengedukasi mereka. Dan ujungnya adalah ini. Ujungnya adalah Anda ngajak mereka untuk ketemuan. Anda ngajak mereka untuk call. Gitu sih. Jadi itu ujungnya seperti itu. Setuju. Nah, ada lagi yang bertanya, kok berarti intinya buat landing page di Tribelio itu untuk Iya, dapatkan Anda mau data pakai buat prospek ya? apapun bisa sebenarnya. Tribelio juga bisa menerima pembayaran. Jadi kalau Anda mau menerima pembayaran, Anda content creator mau menerima pembayaran pakai Tribelio Page juga bisa. Sehingga Anda bisa tiba-tiba terima credit card, terima OVO, Dana, terima virtual account. Nah, itu bisa semua. Jadi Tribelio ada fitur untuk itu. Dapetin data prospek juga jelas lah. Tribelio is a list building tools. Jadi kita menyiapkan semuanya. Pokoknya bisnis online Anda dimudahkan. Intinya kayak begitu. Nah, agent asuransi suka nangkepnya tuh kalau mereka bukan bisnis online kok permasalahannya. Padahal seharusnya bisnis online juga ya. Setiap agent itu sebuah brand baru Iya, gitu kalau kan itu ya. dianggap bukan bisnis ya sudah. Apa? Bisnis itu apa? Agent insurance. Jadi kamu punya bisnis? Oke, Enggak. Jadi gimana, saya pusing. bener sih, aku setuju sih itu sih. Nah, lanjut lagi nih, dikasih lagi, aduh panjang pertanyaannya. Kok Denny, foto di Tribelio itu sebaiknya resolusi ukurannya berapa? Saya bikin landing page di Tribelio, mau masukin foto, Iya, ketutup. ya ketutup. Mau masukin foto, daftar menu. Bentuk JPG, tapi belum nemu format Atau resolusi yang dimasukin pas. berapapun resolusinya itu kan Oh, daftar ngepasin menu. sendiri dia. William kan nggak pakai Iya, makanya aku motong-motong kan, juga. nggak ada motong-motong kan, masukin udah langsung pas sendiri Enggak, gitu. Yang penting enggak kecilin pernah. aja file size-nya. File size-nya Iya, kecilin langsung. aja. Jadi jangan sampai kayak puluhan mega gitu. 10 mega. Wah, itu. Iya, iya. Karena Gila dari ya, foto bahas 10 kamera mega harus ya. diupload sama dia Aku gitu. punya kalau resolusi. Oh iya bener juga. Kalau aku punya tuh, Tribelio punya, aku punya foto tuh palingan cuma 200 kilobyte. Soalnya kalau Iya. teman-teman pengen tahu, aku punya 200-an. 150, Atau 250 100 oke malah. lah. Segituan Segituan oke aku lah. punya. Heeh.
Nah, ada lagi, banyak loh hari ini yang nanya nih. Berarti kalau misalkan orang udah masukin nama, nomor telepon dan lain-lain, langsung diajak ketemuan kok. Atau William Cara tuh yang ngajak bisa jawab tuh. ketemuannya gimana? Ya, Kalau aku ini nggak mah ngajak tanya ketemuan orang, leadernya dong. soalnya nggak mau. Itu William tuh. Iya, kalau kode ini kalau ngajak ketemuan. Jadi gini, kalau aku ya, aku pribadi kan aku tuh sebenarnya aku suka bilang gini, guys, teman-teman tahu nggak sih ini funnelnya agent asuransi. Kalau Denny Santoso pakai kayak gini dia kagak bakalan mau ngobrol satu one on one sama orang tuh dia gak bakalan mau. Apalagi nggak dibayar lagi ketemu one on one-nya. Gak akan ada digital marketer manapun atau orang lain selain agent asuransi yang mau lakuin ini atau MLM palingan mau. Caranya adalah gini, ketika kita masukin nama, Tribelio itu nggak kasih teman-teman notifikasi kalau ada orang masukin nama. Jadi, URL link-nya, aduh teknis banget ya, URL link-nya diganti sama link WhatsApp-nya teman-teman. Datanya masuk ke Tribelio, ketika button-nya diklik, submit, itu langsung masuk ke WhatsApp-nya teman-teman. Nah, itu langsung diajak ketemuan aja. Nah, bikin pakai custom message. Halo, siapa namanya? Halo Pak Syafao, saya mau dong ketemu konsultasi tentang asuransi. Itu dia yang minta jadinya, bukan teman-teman yang ngajak. Mereka William yang minta kreatif juga. jadinya, gitu Aku loh. aja nggak kepikir. Ya gitu aja sih menurut aku. Tapi kan aku di sini kok itunya. Interesting. Dunia. Atau gini, sometimes gini. Kemarin tuh gini. Nah, ada lagi. Kemarin misalkan orang memasukkan nama, email, WA begitu, yang muncul berikutnya adalah wait, ada bonus kelas eksklusif webinar buat kamu tanggal sekian. Klaim apa gitu. Jadi kayak mereka itu mendapatkan sesuatu, tapi sesuatunya itu nggak lengkap karena ada tambahannya yaitu webinar gratis lagi. Sehingga di webinar tuh Anda bisa langsung prospek tuh, rame-rame. Bisa juga kayak gitu Oh kan. iya betul. Bisa Jadi juga. itu kreativitas sendiri sih teman-teman, kayak gimana sih. Nah, kalau teman-teman mau lebih gila lagi, aku suka ngomong kayak gini kok. Teman-teman pernah kebayang nggak? Ini kayaknya Russell Brunson yang pernah ngomong, dia bilang gini. Pernah kebayang nggak punya satu sales yang nggak Ya, pernah tidur, nggak pernah makan, nggak pernah minta gaji ya. naik? Nah, ini caranya. Udah, teman-teman pernah kebayang nggak punya sales yang nggak pernah tidur dan skillnya sejago teman-teman? Dan bisa Nah, di-cloning. ini caranya. Pakai Tribelio. Itu sih. Jadi nanti tinggal Anda minta mereka masukin semua kayak begitu organik seminggu sekali. Anda ngadain yang namanya Zoom misalkan. Jadi wait, misalkan Anda ngasih apa ya di situ? Biasanya apa ya? Will yang menjadi lead magnet apa ya di situ ya? Gak ada. Agent sih sebenarnya konsultasi sih. Kalau nggak biasa webinar tuh Oh bentuknya iya, business opportunity yang mereka Ya, nawarin business langsung opportunity. rekrut. Maybe di awal bisa lead magnetnya adalah template atau checklist untuk membangun bisnis something gitu. Jadi bisnis opportunity-nya dibuat jadi framework. Iya. Ya, dibuat jadi framework. Jadi kayak download framework ini untuk mendapatkan bisnis blueprint, misalkan gitu. Begitu masuk, iya kan? Begitu masuk, bisnis blueprint Anda ini silakan di-download, tapi Anda dapat bonus tambahan. Karena Anda join hari ini, ada free webinar buat kamu. Datanglah hari Sabtu, datanglah hari Jumat gitu. Dia datang lagi tuh karena belum selesai, downloadnya belum selesai. Dibuat open loop gitu. Nah, dia datang tuh hari Jumat, hari Sabtu, itu kan bisnis opportunity, ya Anda presentasi di situ. Kan datang terus tuh, enak banget kan datang banyak. Iya, tinggal Sabtu nyalain aja Zoom setiap hari Sabtu. Iya, nggak apa-apa. Nah, yang sudah jadi tim leader atau apapun itu diajakin untuk kayak bawa deh orang-orang ke situ sekalian. Jadi Anda dapat, tim Anda semua dapat presentasinya sekali. Itu. Selesai. Wah, gila kan. Aku aja dengernya kayak teman-teman nih. Aduh, aku nggak tahu ya apa sih alasannya untuk kagak mau mulai. Aku aja denger kayak gini kayak gila ini keren banget, semua terotomasi. Agent asuransi kan demen time freedom ya. Ini teman-teman apa nggak lebih freedom lagi dengan lakuin kayak gini sih sebenarnya? Gitu. Jadi aku sih udah nggak temuin sih alasan untuk nggak jalanin online. Kamu mau lebih kreatif lagi, Bill. Gitu, ada yang ngelakuin lebih advance lagi. Jadi dia bikinin, jadi tim leadernya nih, dia bikinin landing page buat timnya sebenarnya. Jadi dia bukan timnya diminta satu-satu. Karena kalau timnya yang baru mulai diminta satu-satu, mereka akan cenderung kayak males lah inilah gitulah, you know lah, all the chicken mindset gitu. Tapi leadernya kan udah jadi leader tuh, dia bisa execute kan. So dia bikinin page buat tim leadernya aja. Tim leader kan bukan kayak 1000 orang tim leader semua kan, enggak kan. Kan tim leader paling 30 gitu kalau yang gede. Yang kecil maybe ada 5 gitu. Jadi dia bikinin 5 aja. Nah nanti di 5 itu, jadi begitu orang itu masuk ke masuk ke Zoom-nya, kemudian di Zoom-nya itu disuruh tim leadernya bagi link buat bawahnya. Nah, nanti automation-nya dibuatin sama dia, sudah dibuatin sendiri. Gitu. Jadi dia bantuin kayak begitu, itu juga bisa sih. Iya.
Bisa juga. Nah, itu teman-teman udah dapat ide baru lagi tuh. Tapi kadang-kadang problemnya kebalik kok, malahan kok kalau di asuransi kok. Anak-anaknya yang semangat online tapi leader-leadernya nggak mau online. Aduh, iya, 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 bener juga sih. Bener juga. Karena enak kan. Hmm. Udah di atas kayak aduh males kayak gini-gini kayak kode ini langsung aduh bikin konten males tiap hari. Udah bisa jualan artik kok. Nah, ada yang nanya kok. Di Loh, Tribelio aku udah bisa upload PDF Tribelio belum? buat apa? Upload Misalnya buat PDF di prospek. Tribelio. Maksudnya di dalam tribe-nya tah? Atau di mananya? Kalau di dalam tribe-nya enggak, kita belum bisa upload Kayak di file. Mending ditaruh di Google Drive aja. Kayaknya kalau dia kebalik deh, kok ini maksudnya tuh supaya dia prospek tuh dikirimin CV. Jadi kalau agent kan rekrut maunya kirim CV dulu supaya dicek dulu rekrutmennya, CV-nya kayak apa sih orangnya dan lain-lain. Nggak bisa sih kalau misalkan kayak gitu. Yang bisa itu ditaruh Google Drive aja, taruh di attachment atau apa gitu. Jadi kalau broadcast kasih attachment aja. Jangan kasih attachment email ya teman-teman ya, karena nanti email Anda akan cenderung di flag spam sama Google. Jadi kalau banyak attachment, habis itu di broadcast kayak begitu, nah itu bahaya. Gitu. Jadi better. Nah kalau misalkan minta orang untuk upload CV-nya gitu ya, I think nggak bisa sih minta orang untuk upload CV-nya sih, paling suruh email manual sih. Iya, aku juga ngerasa sih aneh bener sih, kayaknya nggak bisa. Karena aku udah pernah tes nggak bisa juga. A bit risky kalau di emailnya. Nah, betul. Lanjut lagi. Kok biasanya untuk asuransi burning question-nya apa ya? Maksudnya apa gitu? Burning question itu, nggak, itu mesti nanyanya sama William tuh. Burning question tuh maksudnya gini, kalau merekrut nasabah misalkan, enaknya ngajakin apa ya, ditulis apa ya, headline hook paling kerennya gitu. Hook paling kerennya apa? Oh gitu. Oh, aku juga nggak terlalu tahu sih, karena tergantung. Sebenarnya gini, teman-teman, aku pernah satu kali tuh bikin kayak omongan lah, kayak misalkan gini, teman-teman bayangin aja ke mall, terus ditawarin orang masukin survei, tapi dikasihnya bank-bank, kan juga males ya. Tapi kalau dikasih Bitcoin, kan kita nafsu tuh masukin ini semua. Jadi lead magnets itu tergantung sama target market, artinya ada yang nggak mau juga Bitcoin gitu kan. Tergantung sama target market. Jadi kalau misalnya ini siapa sih, Pak Reinhardt Junior sini bertanya, burning question-nya asuransi apa? Mostly ya, tergantung angle dari, ada yang bilang dari, contoh gini, kalau targetnya ada klien kita wanita independen, gimana konsultasi gimana cara jadi seorang wanita independen, asuransi taruh mana dong Will? Asuransi taruh di paling belakang, 5 menit terakhir setelah konsultasinya mau habis, baru tawarin, tahu nggak kalau mau jadi agent asuransi, mau jadi wanita independen, itu wajib lo punya asuransi lo. Jadi taruh paling belakang, tapi konsultasi paling depannya konsultasi gimana caranya jadi si wanita independen. Tapi kalau konten kita memang insurance, mungkin apa ya, gimana caranya terhindar dari resiko apalah gitu ya, teman-teman bisa ngerti lah. Kata-kata juga gak kepikiran sekarang gitu. Ini sebentar, tadi ada PDF ini ya? nanya Google Doc gak bisa ya, itu maksudnya apa sih? Aku kok kurang paham ya William, nangkap gak sih? Aku juga bingung. Kayaknya dia maksudnya tuh pingin ini kok, kayak itu misalkan nih, website gitu kan, website bisa upload sesuatu, jadi mereka bisa download lah kan tinggal ditaruh di Google Drive aja, linknya ditaruh di landing page kan bisa. Nah, bukan buat di-download kok, tapi buat si calon prospek masukin CV-nya mereka gitu. Nah, terus habis itu kalau mereka masukin, submit begitu ya? Oh, nggak bisa sih. Pakai Google Form bisa nggak sih? Jadi setelah mereka opt-in, masukin nama dan email semuanya, langsung dimunculin link dari Google Form. Bisa nggak? Bisa, gitu bisa banget. Jadi bisa kayak gitu juga tuh. Masukin nama, di-direct ke Google Form, suruh mereka isi lagi, dari Google Form di-direct lagi ke WhatsApp lagi, kalau enggak gitu. Tapi kayaknya nggak usah lah. Sampai Google Form cukup lah. Gitu. Kebanyakan konsumenku nggak punya email, adanya WA. Solusinya gimana? Solusinya tunggu sebentar lagi, kita akan ada WA automation. Mungkin kalau misalkan ada bayangan, kira-kira kapan sih kok? Hari ini lagi di testing. Hari ini tuh lagi di testing. Kita lagi testing untuk broadcastnya. Belum dibuka untuk publik, hanya bisa di akun saya. Oh gitu. Oh, gila, aku soalnya ada customer yang bayar cuman pending kan, terus belum pada bisa, terus aku kayak aduh mau lanjutin masih telepon gak diangkat lagi, ya udahlah tunggu aja deh, kalau pakai WhatsApp kan nggak klik gitu. Ya tapi itu ada tagnya nggak Wil? Kamu tag nggak yang belum bayar, kita ada tagnya? Di sales paymentnya Tribelio kan ada tulisannya pending, cuman udah keburu soalnya cancel. Nanti akan ada tuh, jadi bisa di set automation semua ya. Jadi kalau ada pembayaran, kemudian
nggak bayar atau apa kan dapat auto tag ya, dapat auto Oh, tag kan. Langsung di set aja otomatis 1 hari iya, follow iya. up pembayaran, Heeh. 1 hari follow up pembayaran gitu. Nanti Oh, akan oh ada itu. alah, ya Jadi nggak bener usah juga diprotes, ya. Iya, iya, otomatis iya, semua iya. dari private. Oh, iya, iya. Waduh, keren banget tuh guys, udah Bisa dikasih semua. Gitu ya. Ada lagi nih kok. Call to action-nya masukin di video atau di semuanya, caption ya kok? Oh, semuanya, ini mah aku udah berarti. Semua lah, semua men. Every semua. time. Kalau teman-teman lihat, betul. Kalau aku lihat teman-teman lihat aku punya konten, call to actionku ada di kontennya, ada di captionnya, di videonya ada lagi, di bio-nya ada lagi, semuanya ada lah. Kalau nggak susah orang Ya, suruh jalan sendiri. Wah gila mati banyak banget pertanyaannya. ada lagi. Lagi kok. Masih ada 5-6 pertanyaan lagi ternyata pas aku buka. Untuk landing page baiknya diupdate secara berkala. Misal kalau kita lagi ada event IG live webinar, enggak sih. Landing page sama kok. Enggak. Sama aja satu gitu. Kecuali teman-teman kalau misalkan ya tadi aku bilang sih kalau bikinnya agak panjang dan teman-teman perlu ngecek kayaknya kalau ini diganti kata-katanya bagus atau kalau enggak mungkin maksudnya kalau ada offering Offering baru kali kok. boleh. Kalau ada Nah, Will, offering baru, coming soon juga nih, Will. Kita akan ada split test. wah apalagi. Waduh, keren Split banget testing. bisa Jadi, split testing juga. satu link itu bisa punya 2 landing page, satu link. Heeh. Nah, nanti dari Gila. rep dulu akan ngasih begini, Keren sih. begini, gitu. Gantian. Nah, yang konversinya terbaik mana akan ada datanya. Widih, keren. Oh, kalau saya panjang, oh ternyata konversinya jelek. Kalau pendek, Wah. oke gitu. Karena kalau satu-satu, Will, selama kamu ngetes panjang dan jelek, ya kecil, yang pendekmu mati kan. Iya makanya. Ya, makanya so itu kita akan benar. ada 2 nih. Jadi pendek, panjang gitu misalnya kayak gitu sih. Jadi akan di sini low conversion, di sini masih ada high conversion gitu. Jadi kayak itu akan Ah, keren sih, keren sih. Itu split testing tuh barang mahal karena kalau misalkan iklan-iklan aja, aduh split testing iklan Ya. tuh mau mati rasanya Nah, buang kalau duitnya. misalkan tadi bilang kayak bikin Aduh. landing page sendiri, coba deh split testing sendiri. Nggak bisa. Itu zaman paling aku suka Waduh. split testing tuh. Headline-nya diganti begini, mana yang konversinya bagus. Iya. Wah, itu Aduh, aduh, aku jadi ngebayangin sendiri aja pusing tuh. Split testing pakai website sendiri sih. Zaman-zaman masih ngoding aja kayak, ya aduh, bayar orang lagi suruh codingin lagi. Oh, udah nangis deh teman-teman bikin kayak gitu deh. Kok sorry tadi ada gangguan. Oh, video tutorialnya ada tadi di official YouTube-nya tadi ya katanya. ada. YouTube official Tribe. Apakah Facebook juga bisa pakai landing? Bisa dong. Loh Bisa kan dong. posting Sama aja, sesuatu sama aja. di Ya. Facebook itu kan ada malah bisa ngasih link ya, langsung di postnya itu. Klik langsung kan langsung bisa. Lebih gampang malah di Facebook sebenarnya, cuma memang trafficnya lebih sedikit aja. Kok bisa bikin banyak Ya, bisa, landing page asal dari bayar. berbagai angle? Iya. Oh gini, kalau teman-teman free trial maksimal 2 soalnya. Iya. Kalau Iya. berbayar bisa seenaknya banyaknya. Nah lanjut lagi, asik pertanyaannya gampang-gampang tadi. Dan konten yang menarik formatnya gimana? Koden, konten yang menarik formatnya gimana dan apa yang harus menjawab Aduh, problem William market, aja deh. apa aja yang harus diedukasi. William sangat konsisten sama konten. Buat aku konten tuh gini sih sebenarnya sih. Selama kita yang paling pertama ya, kita tahu kita mau dikenal sebagai apa, terus kontennya mau ngebahas apa. Nah soal format sih buat aku tes sih, split testing juga format. Reels oke nggak? Nggak oke, ganti aja foto. Foto yang kayak gini nggak oke, ya mungkin pakai konten apa. Jadi semua dites dulu dan aku sih ngerasa mesti bisa bikin semua jenis konten sih. Tapi kalau misalnya ditanya yang paling oke, hari ini yang paling ngaslin reach terbesar udah pasti Reels, nggak ada yang ngalahin. Itu udah yang paling kenceng. Nah, tapi kalau misalkan pengen kasih konten yang bermanfaat paling kenceng buat aku sih masih carousel. Yang di swipe-swipe itu paling dapetin save paling banyak. Gitu. Jadi, Pak Albert ini aku rasa sih coba segala macam aja ya. Formatnya, kalau format dari aku personally, Reels. Terus apa yang harus diedukasi? Ya masalahnya calon nasabah teman-teman. Gitu aja. Ya. Nah, waduh, ada lagi. Jessica bertanya, aku ada bikin konten Reels yang reach-nya lumayan sebagai newbie dan ada call to action ke link, tapi kenapa belum ada yang klik ya? Reach dan engagement oke, Nah, belum tentu jawabannya ikutin simpel. CTA ya? Sometimes
mereka nggak lihat sampai akhir. CTA-nya di belakang sendiri. Gitu. Kemarin ada satu peserta list building masteriku juga sih. Itu semuanya rilis semua. Karena dia bilang, rilis kan reach-nya gede itu. Semuanya rilis semua. CTA-nya kok 0 ya? Ternyata nontonnya nggak sampai habis, teman-teman. Karena CTA-nya hanya ditaruh di paling belakang saja. Orang lihat sebentar, kayak baru 30 detik udah quit. Padahal dia bikinnya 1 menit kan. 30 detik quit. 30 detik quit gitu. Jadi nggak efek. Nah, kalau aku mungkin ngerasanya kalau konten kita belum terlalu biasa bikin konten jago gitu ya 1 menit, bikin yang pendek aja, jadi 6 detik orang langsung tahu ada CTA-nya di sana. Nah, yang kedua bisa juga kalau aku ngeliatnya jangan-jangan dari kita punya lead magnets-nya yang kurang menarik. Orang udah profile visit tapi nggak mau klik link bio-nya karena apa ini yang dikasih? Males, nggak tertarik, kurang ngegigit aja di situnya. Jadi itu yang mesti dicek sih, angka-angka yang mana aja masih dicek, baru diganti. I think teman-teman di sini Itu yang buat yang teman-teman di sini yang masih struggling dengan konten dan sebagainya, please baca buku saya, Content Creator Black Book. Oh iya. Baca guys, ini crucial banget. Jadi kalau konten Anda nggak ada engagement, low reach dan sebagainya, please baca ini deh. Ini crucial banget ya di sini. Karena di sini ngajarin konten tuh kayak apa sih supaya orang itu mau engage. Kalau ada posting aja nggak ada yang engage, apalagi mau jualan gitu. Jadi membuli ya kan, posting biasa aja. Saya sampai gini. Oke, untuk ngetes ya. Habis ini ada posting ya. Teman-teman di sini tes ya. Habis ini ada posting, tulis gini. Kenapa Anda teman-teman semua di sini follow saya? Apa konten yang Anda expect dari saya? Tes deh kayak gitu. Kalau 0, nggak ada jawab, mati dah. Itu berarti ada problem besar. Ya, jadi please baca buku ini. Ya, langsung aja klik link di bio saya nanti untuk order ini. Buat yang belum. Nah, jadi teman-teman pastikan langsung. Aku sih ngerasa gini, kalau teman-teman bikin konten nggak ngerti, tapi coba-coba doang, asal bobong waktu. Mendingan invest keluarin duit sedikit buat belajar ngerti cara bikin konten yang bener tuh kayak apa. Bukunya Kode ini udah jawab semuanya lah, kayak gitu ya. Nah, ada yang nanya kok apakah target market semakin spesifik semakin bagus? Kan reach-nya makin dikit. Enggak tuh harusnya tuh. Reach-nya makin dikit, nggak ada hubungannya kan. Kalau marketnya spesifik kan berarti satu problem gitu. Ya, jadi market size-nya yang jadi penting. Target market spesifik itu apa? Misalnya nih, kita ngomongin insurance gitu. Insurance buat cewek single mom yang suka golf dan clubbing. Nah, itu mungkin sedikit. Terus ngapain gitu kan? Kenapa harus single mom dan clubbing dan ini gitu? Karena risikonya besar deh. Risikonya clubbing single mom nanti kena ini. Ya, itu maybe too small gitu ya. Gitu sih menurut saya sih. Itu small. Katanya iya kalau clubbing single mom takut kita kena itu virus-virus dan lain-lain. Iya, makanya. Aku rasa mah sampai single mom aja udah spesifik banget. Sampai mom aja cukup kok. Single mom tuh super gila spesifiknya. Susah nyarinya. Clubbing lagi, suka golf lagi. Aduh, pusing nyarinya gimana itu. Itu kalau gitu teman-teman mesti networking langsung. Kalau itu nggak usah pakai sosmed. Datang ke klub aja. Nemu nanti di sana. Nah, ada yang nanya, buku konten kreator harus beli. Langsung, Pak Matius. Langsung dibeli. Wah, apa nih? Bagaimana mendapatkan aplikasi Google Play Store. Wow, bagaimana mendapatkan App aplikasi Store. Ya, Apple App Store ada semua. Ya, jadi aman. Semuanya ada. Ada. Terakhir nih, ada kalau masih ada lagi boleh. Cuma ini maksudnya dari listnya udah habis. Kok kapan baiknya orang menggunakan ads? Wah, bagus. William kapan? Traffic. William kapan? Oke, kalau aku pertama, aku mulai pakai iklan tuh setelah misalkan ada beberapa agent yang udah mulai follow. Harusnya aku biasa retarget ulang soalnya. Jadi dari jumlah yang profile visit, terus aku masukin ininya jadi custom audience baru lagi. Oleh orang-orang yang udah pernah visit, terus aku bakar lagi sekali lagi sampai sebanyak mungkin masuk. Followers agent asuransi makin banyak, ditarget ulang. Nah, terus aku mulai lagi pasang iklan setelah pakai Tribelio lagi. Pixel lead, purchase sama page view-nya aku jadiin satu lagi, terus diiklanin lagi. Kalau aku sih gitu. Sama yang ketiga, ini cara yang paling aku tes. Ini baru tes juga sih. Jadi, pakai apa namanya? Boost post, Instagram Ads. Nah, Instagram Ads orang suka bilang, ini dapetnya alay kali, Will. Nah, kalau aku tuh ganti. Kalau aku tuh gini, karena aku pernah tes manual targeting tuh dapetnya agak alay. Automatic targeting, aku baru baca description yang ternyata Instagram mentargetkan orang yang seperti followers kita. Lumayan. Nah, itu ngeri banget. Hasilnya itu sangat-sangat
Udah bagusnya nggak main-main karena ternyata aku makanya suka bilang ke orang target kita kalau followers kita spesifik iklan yang Ya, paling pas tuh pakai ya. automatic targeting yang boost post karena balik ke sana terus nggak usah apa retarget ulang segala macam pakai ini aja satu cuma kita perlu punya konten Instagram yang memang juga ngasilin klik juga ngasilin engagement kalau misalkan kontennya jelek Makanya di sering boost post juga sama aja Makanya sih sering sebenarnya. setelah Kalau nanti aku Anda gitu. baca ini, di sini ada 50 ide konten untuk Anda pakai. Nah, dari sini Anda tes tuh. Kontennya Anda posting. Anda akan dapat data. Yang mana yang orang suka. Itu yang di boost post. Jadi jangan random aja. Dicoba dulu. Karena Betul. posting biasa dulu aja udah oke. Jadi di post dulu biasa, Anda akan dapat data dulu. Oh, ini oke, ini enggak, ini oke, ini enggak. Nah, yang oke Anda boost post. Kasih 50.000 lah sehari oke lah. 50.000 sehari oke lah. Iya, Dapat 50.000 kok oke lah. 50.000 cukup datanya. Wah, ini ada yang lebih berat lagi makanya. Kalau lebih baik kita optimasi Ads langsung, SEO dulu kalau atau ads langsung. clear jawabannya ads langsung. Karena untuk mendapatkan result dari ads, itu sehari dapat. Tapi untuk mendapatkan result dari SEO, itu berbulan-bulan. Untuk naik ranking. Oke? So, Setahun buat di saya akan bayar Iya, dulu. benar. Sampai saya akan ketemu, oh, kira-kira angle ini yang dicari orang, yang disukai orang, baru keyword itu saya SEO-kan. Itu long term investment. Hasilnya long term memang, karena taruh aja SEO-nya bagus banget gitu kan. Tapi kan Anda mau dapat keputusan untuk meletakkan kata kunci apa untuk SEO. Nah, itu pakai iklan dulu, nggak apa-apa, burn duit dulu Iya. aja. Jangan burn time, burn money aja. Gitu, guys. Ya, jadi ads atau optimasi SEO dulu, ya. langsung ads. Kalau menurut Koko gimana kalau misalnya agent asuransi tuh bikin YouTube yang banyak karena aku tuh ngerasain YouTube-nya Koko yang kita bikin Desember ya. Sampai hari ini masih ngasilin leads. Aku makanya konten utamaku di YouTube. Konten utamaku di sana. Gila, aku kayak masih aja nih ada yang chat aku kan gini. Halo Will, aku dapat kenal kamu dari YouTube-nya Kodeni. Buset, masih ada aja udah 4 bulan. Powernya kayak gitu. Nah, jadi agent asuransi kalau mau masuk YouTube, aku selalu bilang sih, YouTube tuh salah satu social media yang dahsyat bener. Aku aja mau masuk YouTube, cuman memang kalau sempet-sempet aja bikin ya. Kalau YouTube adalah search engine. Jadi kalau Anda membuat sebuah video atau banyak video yang menjawab pertanyaan orang atau seputar problem orang yang banyak search-nya, maka Anda akan dapat traffic banyak. Tapi di Instagram, kita tidak biasa nge-search something di Instagram. Bagaimana cara nge-closing prospek? Di Instagram nggak ada. Tapi di YouTube, orang akan cari kayak gitu. Bagaimana cara memprospek agent insurance gitu-gitu. Ada. Jadi Anda masuk ke YouTube untuk dapetin traffic, terus diputar teman-teman. Dari YouTube suruh follow Instagram, dari Instagram suruh nonton YouTube gitu. Putar terus kayak begitu. Caranya. Betul. Biar datanya ke situ-situ aja. Mending nah ini tergantung nih Pak MD yang ini agent asuransi atau bukan. Kalau misalkan ini pertanyaan gini, mending PP ke selebgram atau IG Selebgram itu bukan untuk jualannya, itu buat naikin authority. Oh, selebgram ini pakai tau gitu. Coba kalau misalkan itu laku gitu ya, misalkan Anda endorse A gitu, terus laku gitu. Emang Anda mau endorse dia tiap hari? Nggak bisa kan? Orangnya nggak mau, dia endorse sekali, udah selesai gitu. Dia nggak mau kayak tiap minggu harus masukin konten Anda terus gitu. Dia juga nggak mau kok. Nah, secara bisnis, kita juga nggak mau dong orang promo kita cuma sekali, habis itu berhenti. Masa kita cuma awal bulan nih, dapat traffic nih, habis itu sepi gitu. Kan kita juga nggak mau. So, combine both dua-dua dipakai. Tapi saya akan lebih fokus ke IG Ads untuk konsistensi, selebgram itu untuk naikin authority sekali-sekali. That's nice banget sih. Itu bagus banget sih tadi barusan tuh selebgram untuk authority, IG Ads untuk konsistensinya karena itu sih ngaruh sih ketika selebgram share sesuatu tuh kalau perlu keluar produknya. Selebgramnya kan posting tuh. Nah, postingan itu ada iklanin. Konsisten tuh gitu kan. Nggak bayar dia tiap hari gitu. Nah, mantap tuh Pak M Diang ya. Langsung dijawab. Nah, ada Adelia nanya, gimana cara naikin traffic website asuransi? Kita pakai landing page. Iya, saya tidak zaman lagi pakai website. Pertanyaannya saya juga tidak pernah. Kalau misalkan saya naikkan traffic ke website asuransi Anda, pertanyaannya adalah berapa banyak konversinya? Nah, itu. So that's the question. Berapa banyak? Kalau saya kasih 100 orang datang,
berapa yang convert jadi leads atau hot prospect. Itu mesti dijawab dulu. Karena kalau tidak terjawab, nggak ada gunanya untuk dikasih traffic. Misalnya gini, Anda kasih traffic 100 gitu, yang masukin nama dan email cuma 1 orang. Maka kalau Anda kasih 1000, yang masuk cuma 10 orang kan, Anda buang duit. Gitu. Jadi Anda harus ketemu dulu gimana caranya biar, aku nggak tahu, Bill, di punyamu tuh berapa persen ya konversinya ya di Tribelio page-mu itu ya? Aku kan ngasilin leads cuma Nah, leads doang ya, Koy. gini, Sebenarnya sih maksudku lumayan gini, sih, maksudku gini, lumayan. kalau misalkan kamu kan posting tuh konten ya, habis itu di belakang sendiri ditulis kayak klik link di bio kan. Nah, 1 bulan misalnya, berapa orang jumlah yang ngebuka link di bio-mu dan berapa orang yang masuk gitu. Oh, kalau dari Instagram ke aku punya Tribelio itu 10 sampai 15-16% per bulan sih, segitu sih. Jadi profile visit 1000 ngasilin misalkan 100 bukan. sampai Itu kan 160 kan klik 1000 ke klik gitu. ya. Dari klik masuk convert ke leads. Oh, itu masih lumayan tinggi sih kalau aku sih. Mungkin 30, 40, 50 Itu yang aku masih ada butuhin kali aku sebenarnya. rasa. Jadi ketika tadi ditanya dari Adelia gimana cara naikin traffic website asuransi, pertanyaan saya adalah ketika orang datang, berapa persen yang convert? William tadi bisa bilang 30 sampai 40% convert. Jadi kalau ada 100 orang datang, ngeklik ya, buka, itu ada 30 sampai 40 orang itu masukin nama dan email. Jadi kan banyak sekali tuh. Nah, kalau misalkan dinaikin, jadi enak, kita jadi bisa ngitung, oh aku datangin 1000, ya berarti ada 300-400 orang masukin data tuh. Gitu. Tapi kalau angka itu nggak ketemu, kita naikin aja, ini buang duit. Karena embernya bocor. Ya kayak kita ngalirin air ke embernya bocor nih. Oh iya, nggak benar. ketampung akhirnya. Gitu. Gitu, Ibu Adelia jawabannya. Wah, sambil jawab tadi muncul lagi pertanyaannya. Kok untuk pemula sebaiknya untuk menggunakan Tribelio free atau berbayar? How mengoptimal Pakai prep? dulu aja. Ya, Pakai free atau gratis dulu berbayar aja lah. kok. Kan pemula. Cuman pertanyaan balikin. Gratis. Oke, gratis Sampai dulu. kapan kamu bisa disebut tidak pemula lagi? Wow. Kan juga pengen tahu dong kapan kamu bayar. Mantap tuh Jadi pertanyaannya. pertanyaanku adalah kapan kamu nggak pemula? Ada ada Iya. kriterianya nggak? Kalau kayak begini berarti saya nggak pemula lagi. Ada nggak itunya? Kalau nggak kan Wow. Tajam sekali pertanyaannya. Nah, ini aku kalau kayak Jen asuransi ngomong kayak gitu aku nggak berani. kalau aku udah biasa, aku cilep-cilep banget sih. Aku cilep-cilep. Kalau aku takut bisnisnya diboykot soalnya. Nah, ada yang nanya nih, agen asuransi identik dengan trust. Bagaimana membuat orang percaya pada saat dia melihat iklan kita di media online, padahal mereka belum kenal kita? Wah, keren pertanyaannya. Repetisi, teman-teman. 1, repetisi. Kedua, Anda muncul di mana aja. Kalau Anda sering muncul di sana kemari, otomatis akan ada trust muncul juga. Kemudian berikutnya adalah kalau bisa, kalau Anda mau naikin cepat ya, Anda tulis buku kayak saya. Even saya di dunia suplemen, di tahun 2008, saya menulis buku. Cari aja, Rahasia Diet Denny Santoso. Ada 2 buku, seri 1, seri 2. So, saya menggunakan buku ini untuk naikin trust dan authority. Udah proven, gitu. Habis nulis buku, zaman dulu ya, habis nulis buku. Diundang, tour, radio. Habis itu saya masuk TV kan. 2013, saya punya TV show di MNC. Jadi 1 season gitu, ngisi tentang fitness gitu, 1 season gitu. Ya lama-lama bosan sendiri sih aku. Kayak mereka kasih kayak slot buat aku untuk punya sesi di TV gitu. Zaman dulu kayak begitu. Oh, aku kira kok masuk Enggak, itu masih digital ngomongin tentang marketing. fitness waktu itu. Kan niche-nya fitness. Oh, alah. Iya. Nah, itu aku pernah ngecek juga. Jadi teman-teman ini Pak Herwan juga jawabannya adalah gini. Banyak banget agen asuransi tuh akhirnya memutuskan untuk join kelas aku padahal belum pernah follow. Aku tanya, "Ibu kok bisa percaya sama aku sih?" Dia ngomong gini jawabannya. "Aku nyerah Will sama kamu." Kenapa nyerahnya, Bu? Di kantorku kamu diomongin. Aku setiap buka Instagram iklanmu muncul. Aku buka Instagram temenku share konten kamu. Kemarin lihat Denny Santoso ngomongin di kantor kita, William juga. Aku udah nyerah, nggak kuat lagi. Setiap hari ketemu William terus di mana-mana, padahal belum pernah follow. Jadi trust itu benar juga tadi kok Denny ngomong sih tentang kita tuh bisa muncul di mana-mana. Gitu. Jadi kalau kita bisa omni channel, ada di TikTok, ada di YouTube, ada di sini, orang tuh bisa ngeliat kayak, wah hebat banget. Nah buku itu aku pernah ngecek juga. Aku pernah dengar orang di luar negeri si ghostwriter di luar negeri pernah ngomong cara
ningkatin personal branding, trust paling cepat itu buku. Gak ada yang ngalahin, buku itu nomor 1. Tapi males Will Gitu. ngomongin apa Jadi, nulis buku gitu. Pak Irwan Males kalau ya, pengen ya urusan Anda kalau males. Itu problem, it's your problem. iya, bayar buku aja. Kalau misalkan agent asuransi banyak duitnya, bayar Ya. ghostwriter aja suruh nulis bukunya. Gampang. 20 juta, 30 juta bayar, jadi bukunya. Gitu ya. Nah, kok ada yang Wah, nanya bedanya macam-macam. free dan berbayar Kalau apa misalkan kok? paling simpel aja, kalau kita ngomongin Tribelio page ya, yang gratis dan yang berbayar. Kalau yang berbayar itu Anda bisa pakai Facebook Pixel dan Anda bisa pakai banyak landing page. Anda bisa desain banyak landing page. Anda bisa pakai custom domain. Anda bisa bikin kayak www.dennysantoso.com gitu. Bukan pakai tribelio.page lagi. Itu sih kebanyakan, kurang lebih itu. Oke. Kalau Tribelio page apa bisa langsung pakai email marketingnya? Anda masih pakai tribelio.com untuk email marketingnya. Nggak bisa. Kalau page nggak bisa sih. Aku pernah coba nggak bisa. Wah, dia nanya kalau tulis ebook gimana? Kok ebook nggak termasuk? Ebook nggak Buku termasuk. fisik yang keren. Ebook itu bobot value, authority value-nya kalah. Ebook itu. Karena ebook itu Iya, jauh. istilahnya kayak Anda ngetik aja dijadiin PDF, dikasih desain udah jadi, kayak less effort gitu. Sementara kalau buku ini benar-benar high effort gitu kan, kayak orang bisa nulis buku loh gitu kan. Iya. Nah, akhirnya itu jadi value, authority value-nya jadi lebih tinggi. Nah, agent asuransi bayangin deh besok-besok teman-teman lagi mau prospek orang, tapi selain instead of kasih keren. kartu nama, kasihnya buku. Keren. Keren kan? Langsung kayak, agent gue kok keren begini ya? Nah, itu loh ya. Guys, kenapa nulis buku? Terus gitu, kalau ngajak ini ketemu kok orang, keluar terus orangnya pertanyaan? kayak masih mikir-mikir jadwalnya kapan, masih kayak jual mahal gitu, jual mahal balik aja. Ya udah kalau gitu, maybe next month ya, karena hari ini gue udah full. Cuma slot ini doang yang gue punya untuk lu. Kalau nggak mau, ya udah maybe next month, karena aku full gituin aja. Nah, karena agent asuransi tuh masalahnya bedanya di sini kok. Mereka kekurangan leads. Jadi ketakutan kalau misalkan leadsnya nggak jualan. Takut kalau misalkan ini orang nih kalau kita gagal jual, kita udah nggak punya leads lagi buat bulan ini gitu. Iya. Cuman iya kok kalau ini jawabnya. Harus pakai personal branding kalau bisa bikin akun publik. Nah, ada lagi Kak. Lebih. Gini, ini untuk kita ngomongin agent insurance ya. Balik lagi agent insurance ya. Kalau misalnya bisa pakai akun publik untuk generate traffic lebih dan closing, semua agent insurance dibubarkan sama company-nya. Karena company-nya pakai akun publik. Iya. Ya, kenapa agent insurance itu dibutuhkan? Karena yang menjual itu adalah personal branding, trust teman-teman. Relationship and trust. Itu yang menjual. Konteksnya adalah agent insurance ya ini ya. Jadi jangan kemana-mana. Gitu, agent insurance gitu. Ya. Mantap. Nah, wah ini yang tadi nih. Oke. Kalau kode ini sendiri waktunya sampai kapan kok kira-kira? Kok tadi dia Wah, bilang jangan. 12 malam katanya mantep nih katanya gitu. Habis ini gue mau main Elden Ring dulu. Wih. Nah, oke. Kalau gitu teman-teman aku pengen share sesuatu aja. Teman-teman boleh banget beli bukunya Kode Santoso. Buat aku insurance agent beli bukunya Kode Santoso sih wajib. Karena teman-teman perlu punya problem bikin konten. Nah, itu buku menjawab lah. Aku belajar satu hal yang paling menarik adalah tentang beli framework sebenarnya. Beli framework itu salah satu hal yang agent asuransi bisa unlock aja, bisa buka aja tentang itu. Teman-teman bisa punya masa yang gede, bisa punya crowd yang nggak ada yang ngalahin agent asuransi satu Indo. Permasalahannya teman-teman semua mirip. Nah, baca buku ini supaya teman-teman bisa beda dari agent asuransi yang lain, stand out. Kok kalau mau beli Content bukunya, creator belinya gimana, blackbook.com Pak? atau di link bio saya, selesai. Gitu aja. Jadi beli frameworknya ini tadi. Gampang, guys, tinggal beli klik framework videonya. gitu sih. Ya ini penting banget sih. Bikin orang believe terhadap Anda dan mau prospek, mau closing di Anda gitu. Ya, link bio aja. Jadi urutannya sebenarnya gini itu, sih, guys. paling gampang ya teman-teman ya. Anda baca ini, content creator dulu atau list building dulu ini dulu aja. Anda baca ini, terus ikuti kelasnya William, supaya Anda ngerti kerangkanya. Karena problemnya adalah, ya William udah jelasin ya, bikin landing page, bikin ini dan sebagainya, bikin kontennya berantakan, ya kan? Jadi ini ujung ke ujung teman-teman. Jadi Anda pakai ini, desain kontennya udah bagus, habis itu ikut kelasnya William, funnelnya didesain, follow up-nya didesain, dan prospek Anda naik. Gitu aja. Selesai guys, Investasi gitu sekali. PR-nya. Ya, Kita udah ngomong dari A sekali. sampai Z. Tapi kalau ini jadi, prospeknya datang berkali-kali kan?
Gitu. Jadi bukan 1 banding 1 loh, bukan modalnya 1 dapat 1 gitu, enggak loh. Modalnya 1, Anda bisa dapatnya duplikasi berkali-kali, ya modal sekali Anda dapat berkali-kali gitu sih. Mantap. Nah gitu, jadi udah super gampang banget, mau beli bukunya gampang, mau join kelasnya tinggal join, klik aku Link. punya aja, link di, sama juga jawabannya, klik link di bio aja, sama, sama aja jadinya. Jadi tinggal klik link di bio, semua ada semua, kelasku tinggal sisa 10 slot buat bulan April, habis itu aku lebaran. Jadi kalau teman-teman mau bisa join, Habis itu aku udah kembali gak ya. ada kelas lagi soalnya. Ya. Libur dulu kok, capek kok. Aku udah dari Desember sampai April nggak pernah bolong ngajar, capek banget. Libur dulu nggak kuat. Oh, harga bukunya berapa kok 250.000. katanya kok? 250.000 guys, itu buat ilmu sih aku nggak tahu lagi deh. 4 kali Nggak Starbucks jadi lah ya, ngomong. kalau Starbucksnya 60 Ya? ribuan ya 4 kali Starbucks lah. Iya, 4 kali Starbucks, berhenti Starbucks 4 Beli kali bukunya doang di udah link di dapat bio ilmu saya, mah, worth di it lah. follow Beli saya, bukunya di habis mana? itu klik link di bio saya Denny Santoso di situ, di bio saya ada di situ. Ya, jadi Nah, langsung ini pertanyaan klik sama link juga. di bio saya. Mantap. Oke, thank you banget kok hari ini kita udah ngobrol-ngobrol lagi 1 jam bersama Denny Santoso guys. Hari ini khusus banget buat agent asuransi ada Ko Denny. Bantuin teman-teman bikin landing page Nanti dari Will, ujung ke ujung. kalau sudah Mantap. ada WA Oke. automation jadi, kita bikin webinar bareng lagi, langsung demo. Wih, boleh banget kok. Aku udah tinggal tunggulah WA automation, karena kalau teman-teman bilang agent asuransi doang yang pakai, aku aja nungguin. Aku pernah chat Ko Denny Santoso, kok kita nggak pernah ada WA automation kok di Travelio. Waktu itu Ko Denny bilang kayaknya takut apa ya, kayak waktu itu ya, takut di Gampang apa di-ban. gitu, aku lupa. Cuman Ya. ternyata hari ini ngomong, oh gampang di ban. Oh iya, waktu itu pas aku inget ya, kita kelas habis webinar sama Ko Denny, aku punya WhatsApp belum pernah ban tuh. Tahu ya, lah gila di ban WhatsApp gue, kenapa nih? Nah, tapi akan ada WhatsApp automation itu ngebantu agent asuransi merem beneran jualannya. Aku harus akui sih, WA automation sih ngeri banget, jauh daripada email automation. Ya, nantiin aja kalau gitu teman-teman agent asuransi, kalau kita punya webinarnya tinggal ditunggu aja, nanti aku kabarin teman-teman aja lagi. Alright. Ya. Thank you Will. Thank you Oke, semuanya. thank you banget kok. Bye. Sama-sama.